Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya praktikum online dengan judul pembuatan amilum. Sebetulnya ini bukan hal yang asing ya tentunya dengan kita mendengar istilah amilum ya. Kalau kita mungkin pernah baca atau pernah dengar ya, amilum itu sebetulnya bukan hal yang jauh dari kehidupan kita. Bahkan dalam sehari-hari kita pun mengkonsumsinya ya, yang bahkan menjadi makanan pokok begitu ya, yang kita peroleh dari tanaman padi ya, kemudian dari jagung, kentang, itu semua adalah sumber-sumber amilum. Nah, kenapa ini penting sekali kita lakukan untuk praktikum? Nah, itu nanti akan bisa kita bahas lebih lanjut ya. Jadi sesuatu yang penting itu menjadi catatan khusus ya, yang bisa menjadi alasan kuat kenapa sih saya perlu belajar ini? Kenapa sih saya perlu belajar membuat amilum gitu ya? Meskipun untuk sekarang kita kalau ingin mendapatkan amilum tidak mesti harus buat sendiri. Bahkan di pasaran sudah banyak ya yang sudah jadi begitu, bahkan sudah terstandarisasi begitu. Tapi paling tidak kalian seorang farmasi jangan sampai tidak tahu bagaimana cara pembuatan amilum. Padahal amilum itu menjadi bagian penting dalam bidang kefarmasian ya. Sekilas mengenai amilum ya. Ini nanti lebih lanjutnya untuk secara teorinya akan disampaikan di farmakonoksi yang teori ya, berkenaan dengan metabolis sekunder. Ini saya singgung sedikit ya mengenai amilum. Jadi amilum itu mungkin kalau dalam bahasa kita sehari-hari disebut juga sebagai pati ya. Jadi kalau bilang pati itu berarti memang itu adalah zatnya atau sarinya yang memang itu ada di dalam suatu bahan tertentu. Tapi istilah pate itu sebetulnya hanya dikhususkan untuk jenis-jenis sumber bahan makanan atau tanaman ya, kalau itu dari tumbuhan begitu, yang memang itu bisa dikategorikan sebagai karbohidrat. Jadi kalau tidak sebagai karbohidrat tidak bisa disebut sebagai pati. Nah, apakah tubuh kita ini mampu menghasilkan karbohidrat? Jawabannya tidak, ya. Kita hanya bisa memanfaatkan dari asupan luar, ya. Yang mana kita tahu kalau karbohidrat itu hanya dimiliki oleh makhluk hidup dari tanaman. Kenapa hanya tanaman? Karena tanamannya lah yang hanya punya kemampuan untuk membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Karena apa? Karena tanamanlah yang hanya memiliki klorofil ya, tidak manusia, tidak hewan. Nah, tentunya dalam hal ini menguntungkan untuk kita. Jadi kita bisa memanfaatkan secara maksimal apa yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, bagi tumbuhan karbohidrat ini selain memenuhi untuk pertumbuhan primernya ya, tapi dalam hal ini juga bisa sebagai cadangan makanan. Artinya memang tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk tumbuhan itu tumbuh. Jadi beberapa jenis tanaman memang menyimpan cadangan makanannya, misalkan di bagian biji ya, di kulit batang, akar ya, umbi. Nah, itu ternyata bagi tumbuhan bisa dikatakan itu hanya sebagai penunjang saja. Kalau memang dalam kondisi tertentu membutuhkan makanan, dia bisa mengambilnya. Tetapi kalau tidak ya tidak. Nah, oleh karena itu bisa kita manfaatkan. Nah, dalam hal ini khususnya di bidang farmasi, amilum ini memang mempunyai peran yang sangat penting sekali ya, apalagi dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, semakin canggih ya, bahwasanya memang untuk proses pembuatan obat itu tidak lagi secara manual ya, tapi dengan teknologi-teknologi yang sudah semakin canggih. Tapi bukan berarti tidak adanya bantuan bahan-bahan yang memang bisa menunjang ya. Tapi dalam hal ini bahan-bahan itu jangan sampai terlibat di dalamnya yang bisa mengganggu proses pembuatannya. Jadi dia sifatnya adalah tidak tidak mempengaruhi reaksinya ya. Jadi bagaimana caranya kita memperoleh bahan tersebut. Nah, kemudian kalau secara khususnya di bidang farmasi ya, amilum itu memang paling sering digunakan sebagai apa?
sebagai pengisi ya atau bahan untuk membantu dalam pembuatan sediaan farmasi. Bisa itu sebagai pengisi tablet ya, bahan pengikat atau bahan penghancur, tergantung dari kebutuhannya. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah amilum itu tidak akan mengganggu proses atau manfaat dari obat tersebut. Ya, karena jangan sampai nanti bahan tersebut justru malah menimbulkan reaksi tertentu, akhirnya nilai manfaatnya jadi berubah atau malah hilang. Nah, itu sangat berbahaya. Nah, kemudian selain sebagai bahan penyusun juga sebagai eksipien ya pada formulasi sediaan tertentu. Dan ini yang tadi saya sebutkan di awal ya. Jadi jangan sampai nanti eh, bahan yang digunakan itu justru malah mengganggu untuk reaksi yang ada di dalam formulasi tersebut. Pokoknya harus sifatnya netral ya. Makanya kita kenal dengan istilah sifat inert ya. Sifat inert itu artinya tanpa menimbulkan reaksi kimia dan akhirnya malah menyebabkan adanya perubahan-perubahan manfaat di sana atau malah hilang sama sekali. Nah, untuk jenis-jenis tanaman yang bisa kita ambil manfaatnya sebagai sumber amilum tentu tergantung dari jenis tanamannya ya. Jenis tanamannya yang memang memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan makanan yang lebih banyak mengandung karbohidrat. Karena tentu tidak semua jenis tanaman memiliki kemampuan ini ya. Artinya memang hanya jenis-jenis tanaman secara spesifik saja yang memang memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan makanannya. Misalkan di biji ya, tanaman padi, jagung ya, atau di umbinya kentang ya, atau di akarnya singkong dan lain-lain, atau di umbi jalar. Nah, itu sebagai makanan yang bisa cadangkan untuk tumbuhan dan tentu dapat kita manfaatkan. Mungkin dari segi kehidupan sehari-hari ini bukan hal yang baru ya, bahkan kita tiap hari mengkonsumsi nasi ya, masak kentang, goreng kentang ya, ngerebus singkong. Tapi dalam hal ini ternyata sumber-sumber amilum tersebut bisa diperoleh dari tanaman-tanaman tersebut yang nantinya akan kita bisa bikin sebagai zat aktif atau amilumnya yang akhirnya dapat kita manfaatkan bukan sebagai asupan nutrisi tetapi dengan bahan-bahan yang lain yang akhirnya bisa kita manfaatkan. Nah, untuk praktikum kita hari ini ya, jadi nanti ada 5 jenis tanaman yang harus disiapkan ya untuk membuat amilum. Tentunya di sini sebagai sumber ya, sumber makanan kita utama ya. Misalkan seperti jagung ya. Mungkin kalau Indonesia bagian bagian barat mungkin apa namanya beda ya dengan Indonesia bagian timur gitu ya kebiasaan makannya. Ada yang membuat jagung itu menjadi makanan pokok. Nah, tapi di kita bukan berarti tidak mengenal sama sekali, misalkan seperti nasi jagung ya, yang itu menjadi makanan pokok begitu. Oke, jagung, kemudian beras ya, kentang, ketela rambat. Ketela rambat itu ubi jalar ya. Kemudian ketela pohon atau singkong. Jadi 5 jenis tanaman inilah yang nantinya akan menjadi sumber untuk pembuatan amilum. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut untuk bagaimana proses pembuatannya, itu saya bagi dulu ya per kelompoknya sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah diserahkan ke saya. Saya tidak akan merubah nama-nama kelompoknya, tetap menggunakan itu. Hanya saja pembagian judulnya atau pembagian tanamannya yang dari satu kelompok dengan kelompok yang lain ada yang berbeda. Nah, ini untuk kelompok yang shift Selasa ya. Kelompok 1 itu sumber amilumnya diambil dari pati jagung, tanaman jagung dan ubi jalar ya. Kalau misalkan tanya Bu, boleh nggak ubi jalarnya yang warnanya ungu? Boleh ya. Atau warnanya yang kekuningan? Boleh. Warna yang putih? Boleh. Tetapi harus seragam. Jadi kalau mau gunakan yang ungu ya ungu saja semua. Kalau menggunakan yang kekuningan, kekuningan semua. Cuma tergantung dari jenisnya. Tapi tidak boleh dicampur ya dalam satu kelompok itu. Kalau jagung secara umum lah ya, artinya memang tidak ada perbedaan secara varietas ya yang bisa dibedakan seperti ubi jalar tadi. Kemudian kelompok 2 ini beras ya, kemudian singkong ya.
Dan yang kelompok 3 itu kentang, jagung, kelompok 4 singkong dan beras ya. Jadi eh, kalau beras kan sifatnya tidak harus dari tanaman padi lalu kalian menjadikan beras kan enggak ya, sudah tersedia dalam bentuk beras. Tapi kalau misalkan itu jagung yang harus dikupas dulu, harus dipipil dulu ya, diiris gitu ya. Singkong juga begitu, dikupas dulu, kemudian ubi jalar juga begitu, dikupas dulu ya. Oke, ini untuk yang pembagian kelompok shift Selasa, kemudian untuk kelompok shift Rabu ya, untuk kelompok 1 itu jagung dan ubi jalar, kelompok 2 beras dan singkong ya, kelompok 3 itu kentang dan jagung, kelompok 4 itu singkong dan beras. Nah, harapannya begini, untuk satu kelompok ini kan jumlahnya ada yang 6, ada yang 5 ya. Jadi bagaimana kalian bisa mengatur supaya semuanya itu kebagian kerja. Ya, saya nggak ingin dalam satu kelompok itu hanya itu-itu saja yang bekerja. Jadi ini saya sediakan 2 jenis sampel ya untuk tanamannya. Silakan kalau memang tidak memungkinkan bekerja sama semuanya 6-6-nya itu kumpul, dibagi 2 ya. Siapa nih, misalkan 6 orang ini dibagi 2 lagi. Ada yang mengerjakan jagung, ada yang mengerjakan ubi jalar ya. Karena nanti saya outputnya untuk praktikum ini selain dalam bentuk laporan, itu kalian harus membuat dokumentasi berupa video ya. Jadi video nanti silahkan kalian kompilasi dari tahap awal sampai tahap akhir sehingga terbentuk pati, lalu kalian berikan apa tuh namanya kreativitas lah, mau di desain-desain seperti apa, diberikan suara, diberikan musik atau apa. Yang penting jangan sampai suara musik itu melebihi kerasnya suara yang mengisi suara itu, yang mendubbing lah ya. Jadi itu nanti bisa diupload di YouTube ya. Jadi itu nanti bisa menjadi penilaian ya, penilaian untuk proses kerja mandiri ya, karena ini kan mandiri dilakukan tidak di lab ya, tetapi di rumahnya masing-masing. Itu kemudian untuk kelompok 2 beras dan singkong ya, kelompok 3 kentang dan jagung, kelompok 4 singkong dan beras. Tentunya sumber-sumber tanaman ini bukan hal yang asing lah ya, artinya kalian kan sudah biasa menjumpai sehari-hari dan tentunya mudah untuk diperoleh. Oke, sekarang kita lanjut ke cara pembuatan amilum. Saya yakin saat ini kalau kalian ngetik ya di YouTube gitu ya, cara pembuatan amilum udah muncul banyak banget. Mau jenis jagung, mau dari padi, beras ya, mau dari singkong, itu semua sudah ada. Namun dalam hal ini saya berikan gambaran ya yang nanti bisa kalian ikuti. Kalaupun toh mau dimodifikasi saya serahkan kepada kalian ya. Artinya saya mencoba memberikan gambaran yang sekiranya untuk segala peralatan dan bahan itu mudah untuk diperoleh ya. Baik, untuk cara pembuatan amilum ini hanya satu yang saya sampaikan. Kenapa? Karena sebetulnya pada prinsipnya pembuatannya sama. Yang membedakan itu hanyalah bahannya ya. Jadi nanti bahannya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, caranya seperti apa ya? Ini hal yang mudah tentunya ya. Yang penting kalian kreatif saja. Nanti dalam pengambilan videonya itu ya jangan terlalu polos-polos banget lah gitu ya. Kalau kalian punya jas lab ya ada kan ya apa itu bisa dipakai. Jadi kesannya itu formal gitu ya. Kemudian pengambilan gambarnya itu yang bagus gitu. Jadi kalau bisa backgroundnya itu yang rapi. Nah, itu ya. Jadi bisa kita posting gitu ya, bisa tentu kalau kita mau posting kan pasti cari yang terbaik kan. Nah, itu saatnya kalian menunjukkan kalau apa yang akan diposting di YouTube nanti itu yang terbaik dari kelompok kalian ya. Nah, apa yang pertama disiapkan? Bahan tentunya ya. Jadi siapkan bahan ya masing-masing 1 kilogram. Kalau dia dalam bentuk jagung, singkong, ubi jala dikupas dulu kulitnya, jangan sekulit-kulitnya ya. Dikupas dulu, dicuci bersih.
ya. Habis itu ditimbang lagi, ya, ditimbang lagi, dicatat. Jadi sudah bebas dari kulit-kulitnya, ya. Jadi memang benar-benar itu bahan yang akan digunakan. Kalau memang ukurannya itu besar, bisa diiris tipis-tipis atau dipotong kecil-kecil ya, karena nanti kan akan dihaluskan menggunakan blender ya. Jadi biar lebih lebih mudah begitu ya. Tapi jangan lupa setiap proses harus ada dokumentasinya. Kemudian bahan-bahan yang sudah dipotong-potong tadi di blender ya dengan sampai halus, tapi kan agak susah tuh kalau nggak ada airnya. Silakan tambahkan saja air secukupnya ya. Ya seperti kalian memblender bahan-bahan masakan di rumah itu kan kalau nggak ada airnya agak susah ya. Jadi nggak apa-apa ditambahkan air secukupnya sampai betul-betul bahan itu halus ya. Kemudian setelah itu saring bahan yang sudah di blender itu menggunakan kain bersih ya. Di sini kain bersih, saya bebaskan kainnya, tapi yang jelas kain ini yang memang bisa menyaring ya, jangan kain yang seratnya terlalu rapat, nanti nggak ada yang keluar saringannya itu ya. Jadi pilih kain-kain yang mungkin sudah tidak terpakai tapi yang bersih ya, jangan sampai yang kotor, nanti yang kotor malah ikut masuk ke patinya seperti itu. Nah, setelah disaring kan ada ampasnya tuh ya. Ampasnya di wadah diberikan wadah ya, kemudian diberikan air kembali. Jadi diaduk lagi ya, kemudian disaring atau diperas, diambil sarinya. Ini diulangi sebanyak 3 kali ya, sampai benar-benar sarinya itu ter, apa ya terambil semaksimal mungkin, terus airnya itu sudah mulai bening gitu ya, artinya tidak ada warna-warna dari bahannya tersebut. Kalau jagung ini ketara banget, nanti akan kuning gitu ya. Jadi kalau semisal masih ada ininya, sarinya itu pasti airnya itu masih masih berwarna kekuningan. Ini saya batasin aja ya 3 kali saja. Jadi setelah disaring di sini ya ditambahkan air lagi, tapi nggak cuma ditambahkan ya, diaduk dulu gitu sampai merata, baru nanti diperas lagi. Seperti kalian melihat kalau orang-orang dulu itu meras santan kelapa ya, kalau sekarang kan udah instan ya, papa udah pakai yang instan atau mungkin sudah tinggal apa terima jadi gitu ya. Kalau dulu itu kan harus pakai lap dulu itu ya, kain gitu ya, kemudian diperas pelan-pelan gitu ya. Jadi kita menggunakan metode konvensional seperti itu. Nah, ini diulangi sebanyak 3 kali hingga air perasan berwarna bening. Nah, habis itu hasil dari perasan tadi jangan kebalik. Yang diambil itu adalah sarinya, bukan ampasnya ya. Jangan salah buang. Nanti yang dibuang malah sarinya, ampasnya yang diambil. Enggak. Jadi ampasnya yang diletakkan atau yang ditinggalkan, yang diambil itu adalah hasil perasannya. Nah, hasil perasannya ini dijadikan dalam satu wadah ya, satu wadah yang kalau bisa dicari wadah yang transparan. Bisa berbahan kaca atau beling ya, toples yang memang itu bisa ukurannya sesuai dengan hasil perasannya itu. Supaya apa? Supaya kalau nanti terbentuk endapan pati kelihatan. Kalau kalian menggunakan baskom yang berwarna-warni, itu nanti endapan patinya enggak kelihatan ya. Jadi kalau menggunakan wadah yang transparan, itu nanti putih-putihnya akan kelihatan. Nanti kita bisa, saya ambilkan contoh ya di YouTube, bisa jadi acuan kalian perbedaan kalau endapan warna putih pati itu seperti apa. Jangan sampai salah buang ya. Jadi itulah yang mengendap yang akan diambil. Nah, hasil perasan itu setelah diwadahkan pada tempat yang transparan, didiamkan selama 8 sampai 10 jam ya, hingga pati itu benar-benar ngendap. Ini karena gaya gravitasi ya, maka pelan-lahan dia akan mengendap ke bawah, dia akan berwarna putih ya. Warna putih itu itulah yang kita ambil. Nah, itulah patinya ya. Nah, kemudian patinya kita ambil, kita pisahkan dengan airnya yang sudah tidak ada yang mengendap lagi tadi. Lalu selanjutnya pati itu direndam lagi dengan air ya, air baru ya. Lalu diaduk, diendapkan ulang ya, dilakukan sebanyak 3 kali sampai benar-benar dia turun ya. Lalu endapan itu selanjutnya yang terakhir itu direndam menggunakan alkohol 70%. Diamkan selama 30 menit,
lalu buang alkoholnya. Nah, endapan itu selanjutnya dikeringkan dengan cara dijemur hingga pati itu benar-benar mengering. Bisa dikerik ya. Nah, habis itu pati yang diperoleh itu ditimbang ya untuk bisa kita menghitung rendemennya, lalu dimasukkan ke dalam kemasan ditutup ya. Bagusnya lagi kalau kita buat desain untuk kemasan yang sederhana saja ya, ditulis ini pati apa, dibuat tanggal berapa ya. Nah, itu bisa menjadi identitas dan kelompoknya kelompok berapa. Karena setelah pati itu selesai dibuat, itu nanti kita akan melakukan evaluasi di laboratorium. Jadi nanti pada saat kalian datang ke kampus, kalian membawa hasil yang sudah kalian praktikumkan secara mandiri, baik itu proses simplisia, pembuatan simplisia, dan pembuatan pati ya. Jadi kalian harus bawa hasil simplisianya yang nantinya akan dilakukan untuk standarisasi mutu simplisia. Kemudian akan juga dilakukan standarisasi mutu untuk pati ya. Jadi jangan didiamkan begitu saja yang tanpa terawat ya. Karena kalau simplisia ini kalau kalian nyimpennya nggak pas atau mungkin kadar airnya masih banyak, pasti jamuran. Makanya dicek lagi ya sebelum saatnya kalian masuk praktikum selanjutnya. Kan nanti praktikum selanjutnya yang dipakai adalah simplisia kalian itu. Jangan sampai nanti dibawa ke kampus ternyata jamuran semua ya. Dicek lagi. Ini lagi musim panas ya. Ini kesempatan bagus untuk menjemur. Jadi maksimalkan dalam proses penjemuran, tetapi tidak boleh suhunya melebihi karena ini suhu panasnya mungkin sangat terik. Bisa kalian siasati dengan melapisi dengan kain ya. Jadi biar tidak terlalu panas suhunya. Karena harusnya suhunya itu tidak lebih dari 60 derajat Celcius ya. Kenapa? Karena itu nanti bisa merusak senyawa yang terkandung di dalam simplisia tersebut ya. Sama pati juga begitu. Jadi kalau pati eh, kalau memang teriknya terlalu panas bisa kalian tutup dengan kain begitu ya yang sampai kering gitu. Oke, ini untuk pembuatan mati ya. Nah, nanti kalian harus bisa menghitung nilai rendemen patinya. Nah, sebelumnya kalian harus paham dulu rendemen itu apa. Nah, ini harus sudah terbiasa didengar dan sudah terbiasa dihitung karena ini mau di mata kuliah yang sifatnya bahan alam itu selalu ada ya. Jadi istilah rendemen itu maksudnya apa? Rendemen itu adalah perbandingan antara pati yang diperoleh dengan bahan awal. Makanya di awal itu kalian harus menghitung berapa berat atau massa dari bahannya. Kemudian catat ya. Lalu setelah terbentuk pati nanti ditimbang lagi. Nah, itu untuk mengetahui nilai rendemennya. Kita sesuaikan dengan rumus ya. Rumusnya itu berarti berat pati, berarti berat akhir ya, berat pati yang sudah kering dibagi berat awal sampel dikali 100%. Nah, untuk berat sampelnya, ini kan saya minta kalian menyediakan 1 kilogram, bukan ini. Kalau yang sifatnya dikupas ya, atau yang sifatnya ada kulitnya. Tapi yang sudah benar-benar tidak ada bagian yang bukan bagian bahan tersebut ya. Jadi itulah kenapa misalkan 1 kilogram jagung yang masih ada bonggolnya, masih ada apa itu namanya yang bagian selubungnya itu ya, itu harus dihilangkan dulu. Nah, baru setelah posisinya sudah diiris kecil-kecil atau diambil jagungnya saja atau pipilan jagungnya, baru itu yang ditimbang. Begitu pula dengan kentang ya. Kentang juga ada kulitnya tuh. Kulitnya dikupas dulu. Nah, nanti setelah dikupas timbang lagi. Nah, itulah sebagai berat bahan awal ya. Kemudian nanti dilakukan proses pembagian ya dikali 100%. Nanti akan ketemu berapa persen rendemen dari pati yang kalian buat. Karena rendemen pati ini bisa menjadi parameter ya, parameter keberhasilan kalian membuat suatu amilum ya kan, ini konteksnya amilum ya. Kenapa? Karena semakin tinggi nilai rendemennya nanti, maka semakin tinggi pula kandungan pati yang ikut tertarik atau yang dihasilkan ya pada bahan yang kalian gunakan. Tapi kalau jumlahnya malah semakin sedikit, nah berarti
sedikit patinya yang dihasilkan. Nanti akan ketara ya, dalam 1 kilo misalkan itu berapa pati yang akan diperoleh. Nah, nanti di format laporan yang saya sediakan itu sudah ada tabelnya, tinggal kalian isi saja ya, berat sampelnya berapa, berat patinya berapa, rendamannya berapa, nanti ditulis di sini. Lalu selanjutnya ini dilakukan uji organoleptis ya, ingin mengetahui karakteristik dari amilum yang kalian buat atau pati yang kalian buat ya. Jadi nanti setelah di kampus ya, boleh di kampus kerjainnya, tapi pastikan kondisi ketika pati itu jadi ditutup rapat ya, biar tidak ada hewan atau tidak ada jamur atau apa yang bisa membuat si pati itu menjadi rusak ya. Jadi nanti ambil sedikit ya sampel pati itu, bisa di cawan atau di piring kecil gitu ya. Kalian amati bentuknya, warnanya, baunya, rasanya seperti apa. Ini adalah karakteristik untuk organoleptis ya. Dan kalian tuliskan di tabel yang sudah disediakan. Kemudian mikroskopis. Nah, kalau mikroskopis ini memang harus dilakukan di lab ya. Jadi ketika nanti kalian sudah masuk praktikum luring di lab, itu kalian bisa mengamati ini. Jadi ambil butiran amilum secukupnya, tapi nanti diayak dulu ya, karena biasanya nanti pati yang terbentuk aslinya itu masih dalam bentuk butiran-butiran besar ya, kayak ngejendal-ngejendal gitu. Nanti dihaluskan dulu ya, diayak gitu. Nanti kan pengamatannya akan lebih maksimal gitu ya. Nanti untuk pengamatannya kita menggunakan mikroskop dan perangkatnya untuk melihat fragmen apa yang muncul di butiran amilum tersebut. Kenapa? Karena fragmen itu menjadi identitas dari jenis-jenis amilum. Amilum dari padi atau beras, amilum dari kentang, amilum dari singkong, itu bentuknya beda-beda. Nah, nanti kalian bisa lihat secara langsung ya. Jadi kalau sampai tidak ada yang nampak di penampakan mikroskopisnya itu, ya berarti dari segi identitasnya pulang ya. Waduh, ini robotnya. Dadah. Ya. Nah, itu ya. Jadi diamati dengan perbesaran 40 kali dan 100 kali. Nanti kita bisa amati ini di lab ya. Yang penting amilum yang kalian buat itu pokoknya jangan rusak aja atau jangan hilang lah ya. Kalau hilang ulang lagi itu bikinnya. Jadi setelah jadi disimpan baik-baik, dirapatin, jangan sampai ada yang masuk di dalamnya ya. Nah, setelah itu dilakukan uji identifikasi amilum. Kita bagaimana tahu yakin kalau itu kandungannya adalah amilum? Bisa jadi itu bahan-bahan lain gitu ya. Untuk memastikannya, makanya harus diuji secara kimiawinya. Kita menggunakan reagen ya. Di sini reagennya adalah iodium untuk mengetahui dari apakah sampel kita itu ada amilum atau tidak. Kalau nggak salah uji karbohidrat itu sudah dilakukan ya di praktikum kimia. Harapannya sudah, biar kalian juga bisa ada referensi sebelumnya, jadi nanti kalian bisa melihat perubahan warna yang terjadi pada sampel yang sebelum dan sesudah ditetesin reagen tersebut. Jadi kalau semisal nanti warnanya tidak menunjukkan positif ya, ya berarti amilumnya tidak ada kandungan amilum. Ya itu apa? Itu perlu dipertanyakan ya. Jadi memang dalam pembuatannya harus betul-betul hati-hati. Oke, itu untuk apa namanya pengarahan ya, bagaimana pembuatan pati ya. Ini saya coba googling di YouTube ya untuk beberapa orang yang sudah pernah membuat pati ya. Harapannya nanti kalian juga bisa seperti itu. Jadi bisa menjadi referensi teman-teman kalian yang lain untuk membuat pati begitu ya. Jadi bisa menambah ilmu gitu. Kalian kan tentu sangat senang banget kalau nemu apa namanya materi yang memang berkenaan dengan kalian.
pasti langsung diambil ya, sama dengan teman-teman kalian yang lain ya. Oke, ini saya buka ya untuk pembuatan amilum jagung ya. Jadi, oh ini ada teman angkatan 2021 ini udah pernah buat ya, pembuatan pati jagung. Saya coba lihat yang ini ya. Kekuatan mencerahkan Glycolic Bright Glowing Duo dari L'Oreal Paris. You're worth it. Nah, nanti kalian proses pembuatan videonya seperti ini ya. Jadi dari awal video loh ya, bukan foto ya. Kalau foto itu dokumentasi tambahan, tapi yang paling diprioritaskan video. Jadi ambil di record ya dari awal, bahkan dari penyiapan bahan dan alatnya ya. Coba kalian lihat ini semua kan sebetulnya masih bisa kita peroleh ya di rumah gitu ya. Jadi tidak perlu seperti yang di lab. Kalau kita memang di rumah nggak ada spatel ya bisa pakai sendok gitu ya. Jadi lebih lebih ramah dengan lingkungan yang ada di rumah ya. Jadi bisa kalian gunakan. Nah, coba kalian perhatikan ya. Ini adalah hasil perasan dari kentang ya. Nah, setelah diendapkan dalam waktu 8 sampai 10 jam ya. Nanti perlahan-lahan akan ada endapan berwarna putih seperti ini. Jadi nanti yang kalian ambil itu yang berwarna putih ya, jangan salah buang. Justru yang dibuang ini yang ini. Ya, jadi begitu prinsipnya. Yang kita ambil adalah endapannya, yang memang ini adalah zat patinya ya.
Patinya tadi yang sudah dipisahkan dengan cairannya, ditambahkan air ya, diaduk, kemudian dibiarkan dia mengendap lagi. Lalu endapannya itu diambil. Nah, ini dilakukan 3 kali ya, sampai benar-benar cairannya itu berwarna bening yang dibuang. Lalu yang diambil itu adalah patinya ya. Oke. Jadi itu untuk gambarannya ya. Nanti kalian sudah ada gambaran bagaimana cara pembuatan amilum, tetapi tetap acuannya adalah alur yang sudah saya buatkan ini ya. Karena setiap video yang ada di YouTube tentu caranya berbeda-beda. Tapi biar seragam, kalian menggunakan alur pembuatan pati yang sudah di materi ya. Nah, nanti untuk videonya itu baru disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Jadi mau dibuat seperti apa ini tergantung dari kreativitas kalian ya. Jadi sebaik mungkin, sekreatif mungkin ya, karena itu nanti bisa dijadikan sumber informasi juga bagi yang lain ya. Kemudian nanti dalam pembuatan videonya itu harus diberikan logo kampus ya. Jadi sebagai identitas kalian yang kuliah di Cendikia begitu ya. Jadi itu nanti bisa menjadi apa ya, semacam promosi juga ya. Artinya kalau mahasiswa kita itu ternyata kreatif ya dalam pembuatan video, tapi tentu tidak sembarang video ya, video yang memang itu mengandung wawasan ya, mengandung pengetahuan yang memang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Ya seperti tadi yang saya buka linknya itu kan dari kampus Erlangga ya, itu sudah banyak sekali yang mengakses gitu ya. Jadi memang ini menjadi peluang bagi kalian untuk bisa mengenalkan diri kepada umum ya, bahwa saya memang kita kreatif dan bisa serta mampu ya melakukan apa yang kebanyakan orang sudah lakukan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pembuatan amilum. Sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua untuk presentasi yang ekstraksi simplisia, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ibu Sidik mau nanya Bu, Mm-mm. itu kan hasil perasan yang dijadikan satu wadah transparan lalu didiamkan selama 8 sampai 10 jam ya Bu ya. Mm-mm. Nah, itu kan udah jadi pati, kemudian dicampur lagi dengan air, endapan yang Mm-mm. diulangi 3 kali itu Bu. Pengendapannya itu berapa jam ya Bu ya? Yang kedua untuk yang diulang 3 kali dengan air Bu. Oh iya. Tadi belum ada ininya ya, belum ada waktunya ya. Iya belum Bu. Oke, coba Untuk yang sebentar kedua. saya share lagi ya.